Shalom, salam kemenangan. Pagi ini kita ketemu lagi di Passion Victorious di Passion. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita awali hari ini bersama dengan Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kau layak disembah, Kaulah yang disembah, Kau layak disembah, Kaulah yang disembah. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau ada bersama kami. Dan kami percaya Tuhan, ujian, cobaan yang terjadi dalam hidup kami, Engkau izinkan terjadi supaya kami bisa bernyanyi, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Tuhan, kami mau mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk hari yang Kau berikan. Terima kasih untuk malam yang kami sudah lewati. Kami boleh tidur nyenyak dan pagi ini bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Waktu sejenak kami mau merenungkan firman-Mu, membaca firman-Mu, urapi kami, buat kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mengawali hari kita di pagi hari ini. Saya akan membaca kitab Ayub, Ayub 13 ayat 1, kemudian nanti loncat ke ayat berikutnya ya. Ayub 33, Ayub 33. Judulnya, Allah berfirman kepada manusia dengan berbagai-bagai cara. Akan tetapi sekarang, hai Ayub, dengarkanlah bicaraku, dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku. Ketahuilah, mulutku telah kubuka, lidahku di bawah langit-langitku berbicara. Ayat 14. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran.
untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tema kita di bulan ini yaitu siap menerima pemurnian iman dalam Kristus Yesus. Dan beberapa pertemuan yang lalu kita sudah banyak berbicara tentang pemurnian iman kita, dan secara khusus saya membahas dari kitab Ayub bagaimana Ayub dimurnikan, ya, imannya dimurnikan dengan cobaan pengujian. Dan hari ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau berbicara apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Ayub ini. Allah berfirman kepada manusia dengan berbagai-bagai cara. Jadi Allah berbicara kepada saudara dan saya dengan berbagai-bagai cara, termasuk dengan masalah, kesulitan, badai yang kita hadapi. Itu adalah cara-cara Tuhan untuk berbicara kepada kita, cara Tuhan untuk memperlihatkan karyanya bagi saudara dan saya, bahwa Tuhan mengasihi kita. Akan tetapi sekarang, hai Ayub, dengarkanlah bicaraku. Nah, tadi di ayat 14 dikatakan Tuhan berbicara 1-2 kali, ya, atau 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Seringkali kita mungkin menghadapi banyak masalah, persoalan, kesulitan dalam hidup kita. Padahal itu cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Mungkin bahasa ekstrimnya menegur kita, ya. Tetapi seperti apa yang dikatakan dalam Ayub ini, tetapi orang tidak memperhatikannya. Seringkali kita mengabaikan cara Tuhan bekerja, cara Tuhan berbicara kepada kita, cara Tuhan berfirman kepada kita. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam renungan saya mendapatkan sesuatu untuk kita bisa mengerti bagaimana Tuhan berbicara kepada kita, atau sesuatu itu, masalah itu, penderitaan, kesulitan itu adalah cara Tuhan berfirman berbicara kepada kita. Maka kita harus memiliki yang namanya kepekaan iman atau kepekaan rohani. Untuk mendapatkan kepekaan rohani, maka kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu artinya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Seperti pujian kita yang berkata tadi, aku ingin selalu dekat denganmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita wujudkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa memahami dan mengerti bahwa Tuhan berfirman, bahwa Tuhan berkarya, bahwa Tuhan berbicara dengan berbagai-bagai cara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan katakan, Tuhan di mana? Kok Tuhan gak pedulikan saya? Buktinya saya banyak masalah, buktinya saya mengalami pencobaan, buktinya saya menderita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini saya yakin dan percaya. Ya, saya mengajak Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan untuk meyakini, untuk percaya bahwa itu adalah cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, masalah, bahkan badai dalam hidup kita seperti yang kita alami mungkin secara langsung kami sendiri, di mana sekretariat kebakaran, saya sebagai pribadi dan kami sebagai keluarga, meyakini ini adalah cara Tuhan untuk membuat iman kami lebih murni, untuk memurnikan iman kami, bahkan untuk membuktikan janji Tuhan, kehendak Tuhan. Janji Tuhan akan digenapi. Ya, dengan apa yang terjadi ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau, saya menangkap Tuhan mau supaya kami naik level. Demikian juga GBI Victory, supaya naik level, supaya naik tingkat saudara, supaya naik kelas, supaya lebih hebat lagi, supaya lebih mantap lagi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentu cara-cara Tuhan ini memang mungkin bagi daging kita, pikiran kita, perasaan kita tidak enak, tidak nyaman. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita melihat inilah salah satu cara Tuhan
untuk berbicara kepada saudara dan saya. Bahkan dengan cara yang sangat tegas dikatakan ayat 19. Jadi Tuhan tidak hanya berbicara dalam mimpi, dalam penglihatan, ketika kita berbaring di tempat tidur ya. Nah, tetapi dikatakan di sini ayat 19 dengan penderitaan. Ya. Jadi di sini dengan penderitaan. Apa yang membuat kita menderita? Masalah-masalah pergumulan dan lain sebagainya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan izinkan itu terjadi? Dalam bacaan kita ini ayat 17 mengatakan untuk menghalangi manusia pada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan berbicara melalui penderitaan kita, Tuhan berfirman melalui masalah kita, Tuhan ingin menegur kita, Tuhan ingin menghalangi kita untuk berbuat dosa, supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa, dan supaya kita menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berkenan di hadapan Tuhan. Masalah, peristiwa yang terjadi itu adalah cara Tuhan untuk berbicara kepada kita, untuk menyatakan kuasanya kepada saudara dan saya, bahwa masalah penderitaan yang kita hadapi kecil bagi Tuhan. Tuhan lebih berkuasa daripada masalah kita. Tuhan berkuasa mengatasi segala masalah kita, persoalan hidup kita di dunia ini. Dan Tuhan mau kita menjadi pemenang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selamat menjadi pemenang. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita kembali naikkan pujian ini, kunyanyi hosana, dan kita akan berdoa, kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kunyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang Sekali katakan dengan sungguh-sungguh nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajamu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita menghampiri Tuhan. Apa yang terjadi akhir-akhir ini dalam hidupmu, ketahuilah Tuhan sedang berbicara kepada Anda, kepada kita. Tuhan mau kita hidup berkenan, hidup kudus. Tuhan mau kita hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah engkau akan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pemirsa yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, kalau mereka ada dalam pergumulan besar Tuhan, ada dalam kesulitan hidup Tuhan, buat kami mengerti bahwa Engkau sedang berbicara kepada kami dan Engkau akan menjadikan kami pemenang. Kami akan keluar menjadi pemenang. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tolong Tuhan seluruh jemaat-Mu, Bapak dan Ibu saudara kami ya Tuhan, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan. Bagimu tidak ada yang mustahil, bagimu tidak ada yang sukar. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tolong kami, berkati kami Tuhan. Jadikan kami menjadi pemenang dan biarkan kami menikmati berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan terus dapat melakukan kehendak-Mu, menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, kami percaya Tuhan. Engkau mendengarkan doa-doa yang kami panjatkan.
dan biarlah semuanya boleh terjadi untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.